Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 26 Juli, hari Selasa, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Yang pertama adalah Fren, yang kedua adalah ESA, lalu ada ASLC, ada SCMA, dan yang terakhir ENRG. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu. IHSG hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,19% dengan area low di sekitar area 6.857. Hari ini ada sedikit rejection dari atas dengan closingnya hammer. Kita akan tunggu apakah IHSG akan melanjutkan penurunan menuju area support 6.810 atau akan melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten, ngebreak area 6.900 dulu, lalu mengalami kenaikan lanjutan ke 6.940. Untuk chart hariannya kita akan coba lihat di rti.com. Kita bisa lihat bahwa awal perdagangan IHSG mengalami kenaikan, kemudian sempat turun, sempat mengalami kenaikan lagi walaupun akhirnya ditutup dengan lebih rendah dari area high-nya. Area high-nya sendiri di sekitar area 6.899, ya 6.900. Jadi ini merupakan gambaran IHSG. Kita akan lihat apakah akan menuju ke area support lagi atau akan kembali menuju ke area resisten. Hari ini juga transaksi perdagangan cukup ramai, 13,3 triliun. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Fren. Saham Fren hari ini ditutup mengalami kenaikan 12,64%. Kita bisa lihat volume hari ini luar biasa besar. Ini volume hari ini teman-teman, besar sendiri, bahkan sepanjang tahun 2022 ini adalah volume terbesar untuk saham Fren. Berhasil breakout area resisten di sekitaran 90, lalu melanjutkan kenaikan sampai area high di 99. Seperti yang kita ketahui bahwa saham Fren ini sempat lama berada di sekitar area support di sekitar 82 sampai 80. Sempat membuat satu kali spike, mengalami kenaikan sampai area sekitar 90, tapi closingnya kembali lagi ke area support di sekitar 82. Saham Fren ini membentuk sebuah pola kenaikan yang lumayan, yaitu adalah double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dengan neckline di area 90, dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Hari ini sudah breakout, bahkan sudah hampir menyelesaikan target dari kenaikan double bottomnya, karena targetnya sendiri berada di sekitaran area resisten, dan juga angka psikologis, yaitu di sekitar area 100. Jadi ini menjadi saham yang cukup menarik untuk Fren. Kalau misalnya mengalami koreksi atau teman-teman yang mau buy on breakout, boleh pastikan saham Fren bisa breakout dari area resistennya. Kemungkinan besok akan diuji area sekitaran 100. Nah, di sekitar sini. Maka ini menjadi sebuah peluang menarik untuk teman-teman yang mau trading saham Fren. Untuk support terdekat, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di sini di sekitar 95 sampai 93. Ataupun kalau ternyata saham Fren mengalami koreksi, kita akan coba lihat apakah akan menguji area neckline dan juga angka psikologisnya di sekitaran 90. Jadi untuk support satunya 95 sampai 93. Untuk area support 2-nya bisa gunakan area 90. Area angka psikologis, dan kita harapkan saham Fren bisa menjadi kesempatan untuk trading yang baik.
Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. ESA juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hari ini 13,99%. Bisa kita lihat secara volume, semakin hari saham ESA semakin tinggi volumenya. Bisa kita lihat seminggu terakhir. Saham ESA sendiri pada awalnya membentuk sebuah pola kenaikan double bottom. Udah ditandain di sini dengan tanda panah. Ini adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Target kenaikan dari double bottomnya secara singkat langsung diselesaikan oleh ESA dari area 700 sampai 840. Kita akan copy paste dan kita akan letakkan di atas area breakoutnya. Area targetnya sebenarnya di 985 atau 980 dan sudah selesai, dan bahkan melanjutkan kenaikannya menuju ke area resisten berikutnya. Dengan tidak adanya koreksi retest ke area neckline, maka saham ESA membentuk pola lanjutan yaitu rounding bottom dengan target kenaikan menuju ke area resisten berikutnya yang sebelumnya double bottom, kemudian breakout dan akhirnya membuat sebuah pola lanjutan rounding bottom. Kita akan lihat target kenaikannya akan berada di sekitaran area resisten di sekitaran area sini ya teman-teman, di sekitar 1170. Bertepatan dengan area resisten yang sebelumnya adalah area support yang dijebol pada saat saham ESA mengalami penurunan. Nah, untuk area support terdekat dari saham ESA kita bisa lihat tidak ada support kuat di sini, akan berusaha menguji area 1000 sebagai angka psikologis dari saham ESA. Kalau misalnya mengalami koreksi, ada potensi menguji area 1000 sebagai angka psikologis, ataupun dapat juga turun untuk retest area rounding bottom yang di breakout, yaitu di sekitar area 930. Dengan potensi seperti ini, saham ESA sudah memasuki fase uptrendnya kembali. Jadi kita akan coba tunggu area koreksi dari saham ESA, di mana kira-kira saham ESA dapat kita entry bagi teman-teman yang belum punya. Jadi silakan diperhatikan untuk angka psikologis di 1000, ataupun teman-teman bisa lihat di sekitar area neckline-nya kalau misalnya di retest di sekitar area 930. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah ASLC. Salah satu saham yang juga mengalami kenaikan signifikan. ASLC hari ini mengalami kenaikan 11,24% setelah sebelumnya hari kemarin berhasil bertahan di atas area support di 176. Hari kemarin closingnya bisa kita lihat di 178 dengan area low di 168. Dengan hari ini closing di area 198, maka saham ASLC bertepatan closing dengan area resisten. Apakah besok akan mengalami koreksi lanjutan menuju area support 1 di sekitar area 176, atau saham ASLC akan langsung melanjutkan kenaikannya tanpa retest atau tanpa koreksi mengalami kenaikan lanjutan? Kalau misalnya saham ASLC mengalami koreksi, maka ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulders. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Lalu kita akan gambarkan headnya. Sampai area low di sekitaran 122-123. Dan ini kalau misalnya koreksi, bisa coba dilihat area support satunya. Untuk target kenaikannya
kurang lebih sebenarnya sama aja untuk inverted head and shoulders maupun untuk rounding bottom, karena kita ukur dari area low sampai ke area neckline-nya, lalu kita copy paste dan letakkan di area breakout-nya, akan menuju ke area resisten berikutnya di sekitar area 270-an. Kita akan tandain di sini sekitar area 272. Jadi untuk saham ASLC kalau besok langsung breakout, boleh diperhatikan area neckline di 198 kalau yang mau ngejar buy on breakout. Atau kalau teman-teman mau coba lihat saham ASLC mengalami koreksi, boleh coba dipantau di sekitar area 176 ya teman-teman. Menjadi sebuah area yang cukup menarik untuk saham ASLC kalau bisa koreksi. Saham keempat yang akan kita bahas adalah SCMA. SCMA hari ini ditutup juga positif, mengalami kenaikan 2,59%. Saham SCMA roadmap-nya memang akan membentuk double bottom dengan area neckline di kisaran 252. Untuk support terdekat dari saham SCMA, support satunya di area 224 sampai 214, ataupun area support duanya di area low di sekitar 200 sampai 190. Untuk target kenaikannya, kalau misalnya saham SCMA berhasil breakout dari area neckline di 252, maka ada potensi saham SCMA akan mengalami kenaikan lanjutan dan akan memasuki fase uptrendnya ya teman-teman. Kita akan ukur naiknya sampai ke berapa. Kurang lebih bisa naik sampai ke area 318. Selain 318, tentu harus bisa breakout dulu dari area sekitaran 300 ya teman-teman. Kita tahu juga 300 adalah salah satu angka psikologis. Jadi ada potensi sekitar 300 untuk koreksi, ataupun kalau kuat sekali bisa jadi langsung menyelesaikan target ke area 318. Saham terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah ENRG. Saham yang beberapa waktu lalu juga mengalami kenaikan signifikan, bahkan hari ini masih naik 2,07% dengan volume 3 hari terakhir yang luar biasa besar. Bahkan hari ini paling besar dibanding 3 hari terakhir. Saham ENRG sendiri sebenarnya membentuk sebuah pola double bottom dengan area neckline di kisaran 254 dan sudah berhasil di breakout dengan volume. Bahkan pada perdagangan hari ini sudah berhasil menyelesaikan target kenaikannya di area 302 ya teman-teman untuk target kenaikannya. Jadi kalau misalnya saham ENRG koreksi, ada potensi saham ENRG akan koreksi di sekitaran area sini, yaitu dari area 274 sampai area 268. Kita akan tuliskan untuk area supportnya 274 sampai 268. Lalu kalau misalnya support 1 tidak bisa menahan penurunan dari saham ENRG, saham ENRG ada potensi untuk menguji area neckline di kisaran 254 sampai area 244-246. Jadi kalau ternyata support satunya gagal menahan, ada potensi ENRG akan retest area neckline yang sudah di breakout 254 sampai 246.
Jadi untuk teman-teman yang merasa saham ENRG menarik, silahkan diperhatikan area supportnya. Pada saat ini sudah berhasil menyelesaikan target di sekitaran area 302. Total hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dengan IHSG. Ada saham Friend, ESA, ASLC, SCMA, dan ENRG. Disclaimer on, untuk semua saham yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri. Kalau ternyata analisanya cocok dengan analisa yang kita share, silahkan di entry. Kalau ternyata tidak cocok, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.